Secret Garden merupakan salah satu destinasi wisatawan yang penuh dengan kehidupan. Secret Garden bukan hanya menyediakan tur edukasi, tapi mereka juga memiliki suasana yang indah. Di sini kita bisa menemukan berbagai komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Terdapat komponen biotik yang merupakan makhluk hidup. Di sana, terdapat tanaman hijau yang tidak hanya mempercantik taman, tetapi juga menghasilkan oksigen dan makanan bagi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga manusia. Salah satu hewan yang hidup di sini adalah luwak. Luwak merupakan hewan mamalia yang termasuk suku musang dan juga garangan. Terdapat hewan lainnya yang terletak di kolam, yaitu ikan. Terdapat banyak ikan koi dengan berbagai warna. Ikan koi adalah ikan hias air tawar yang berasal dari Jepang dan termasuk dalam keluarga ikan karper. Kedua hewan di sana merupakan kelompok konsumen pada komponen biotik. Selain makhluk hidup, lingkungan Secret Garden juga terdiri dari beberapa komponen abiotik. Komponen abiotik adalah semua unsur tidak hidup yang ada di lingkungan dan memengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalam ekosistem. Terdapat beberapa komponen abiotik di sana seperti air, tanah, dan bebatuan. Air di sana digunakan untuk tempat tinggal ikan koi. Sedangkan batu-batu ini menjadi tempat berlindung bagi serangga kecil. Sementara tanah yang subur menyediakan nutrisi penting bagi tanaman. Nah, semua komponen ini saling berinteraksi dan membentuk ekosistem yang seimbang. Dengan memahami hubungan antara komponen abiotik dan biotik, kita bisa lebih menghargai dan menjaga keindahan Secret Garden agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Jika kita kaitkan ke dalam materi biotik dan abiotik, maka semua karyawan di Secret Garden tergolong ke dalam komponen biotik. Sedangkan jika kita kaitkan ke dalam materi kependudukan, maka karyawan-karyawan di Secret Garden rata-rata sedang berusia 18 hingga 30 tahun. Usia ini masih termasuk usia produktif, di mana usia produktif di Indonesia mencakup 15 hingga 64 tahun. Dan usia ini masih mendukung pembangunan serta ekonomi dari negara ini. Lalu yang kedua, mereka adalah bagian dari angkatan kerja karena mereka masih bekerja dan juga menghasilkan pendapatan. Struktur umur penduduk adalah pembagian penduduk berdasarkan kelompok usia, yaitu usia muda, usia produktif, dan usia tua. Ketika suatu negara memiliki struktur umur yang didominasi oleh kelompok usia muda, hal ini mencerminkan potensi terjadinya bonus demografi di masa mendatang. Lalu, apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif, yakni sekitar 15-64 tahun, lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Situasi ini dapat menjadi peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun hanya jika didukung oleh tersedianya lapangan kerja yang memadai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, bonus demografi akan memberikan dampak positif apabila penduduk usia produktif dapat bekerja secara optimal, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional dan mendorong kemajuan pembangunan. Bagaimana sih cara petani mengatasi masalah kesuburan tanah agar tanaman padi kan ada saus tetap tumbuh dengan baik? Oke, jadi karena di sini pengolahannya itu bukan dari Secret Garden sendiri, jadi dari petani yang ada di sekitar sini. Jadi mereka pengolahannya biasanya kalau misalnya kurang subur, itu dipakai pupuk organik kayak kotoran sapi atau kotoran ayam, itu dicampur dulu sebelum dibajak. Untuk menjaga kesuburan tanahnya. Biasanya sih kalau dari pendapat dari petani di sini, kalau misalnya dia hanya padi aja, itu tetap terjaga kesuburannya. Kalau misalnya sekarang padi diganti dengan tanaman kayak sayur, itu kesuburan tanahnya bisa berkurang. Tapi kalau padi terus-terusan itu biasanya enggak. Padi menggunakan banyak kimia. Iya, ya mungkin ada beberapa kimia tapi tidak membahayakan. Karena di sini juga masih menjaga hubungan baik dengan petani di sekitar sini. Jadi kalau di Bali itu ada yang namanya sistem subak. Sistem subak atau pengairan sawah di sana. Jadi nggak pernah ada yang sampai kekeringan. Karena sistem subak ini dia sudah mengontrol. Kalau misalnya sekarang jadwalnya untuk menanam padi, jadi diusahakan untuk airnya dibawa dulu ke sawah-sawah orang. Jadi nanti dari sawah-sawah satu itu tidak langsung dibuang, dialirkan lagi ke sawah yang lainnya. Jadi kalau untuk kekurangan air itu nggak ada sih. Mungkin kalau kemarau berkepanjangan mungkin iya, tapi nggak terlalu parah sampai membuat padinya mati, nggak. Terima kasih.